Motherboard merupakan komponen utama dalam sebuah PC yang berfungsi sebagai induk atau platform untuk menghubungkan semua komponen lainnya dan menjalankan sebuah sistem yang kita kenal sebagai PC desktop. Nah, dalam dunia rakitan PC, terutama rakitan PC Kerehore, teman-teman pasti sering dengar yang namanya motherboard build up. Dalam video kali ini kita akan ngebahas beberapa keistimewaan dari motherboard build up, terutama untuk rakitan PC Kerehore. Karena motherboard build up dengan harga terjangkau seperti chipset Q35, Q67, Q87, dan beberapa chipset H61, itu bisa jadi solusi buat rakitan PC Kerehore. Sementara itu, motherboard build up dengan chipset yang baru seperti Q470, Q570, dan Q670 memiliki harga yang lebih tinggi dan mungkin jadi nggak worth it untuk dipilih. Oke, kita akan langsung masuk saja ke pembahasan. Let's go! Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, kita akan bahas dulu apa itu motherboard build up. Dalam dunia komputer, istilah build up merujuk pada komputer desktop yang dijual dalam keadaan siap pakai, bukan sebagai hasil rakitan. Biasanya sih mereknya kayak Acer, Lenovo, HP, Dell, dan lain sebagainya. Jadi motherboard build up itu bisa dibilang motherboard copotan atau motherboard lepasan dari PC build up untuk kebutuhan bisnis atau workstation maupun tidak. Kalau dilihat dari ciri-ciri fisiknya sih, mungkin teman-teman pernah lihat gitu motherboard dengan merek Dell, Lenovo, atau HP yang warnanya tuh hijau atau enggak warna biru. Tapi rata-rata kebanyakan sih warna hijau untuk yang Intel. Lalu biasanya mereka tuh pakai chipset Q-series kayak misal Q35, Q67, atau Q65, dan lain sebagainya. Tapi ada juga sih motherboard build up yang pakai chipset H61 atau motherboard chipset kelas bawah atau H-series lainnya untuk Intel ya. Yang membedakan sih cuman chipset Q-series itu chipset Intel yang digunakan untuk kebutuhan bisnis ataupun workstation. Sedangkan kalau chipset H-series itu chipset kelas consumer gitu ya. Chipset kelas bawah dari Intel yang digunakan hingga saat ini. Jadi bisa dibilang chipset Q-series ini adalah motherboard build up semuanya, sedangkan chipset H-series ini ada yang build up ataupun ada yang tidak. Karena bisa dibilang chipset Q-series ini atau motherboard dengan chipset Q-series ini nggak pernah dijual terpisah, biasanya langsung sama komputernya atau ya satu paket PC gitu ya. Jadi ya itu tadi ya, semuanya adalah motherboard build up atau motherboard bekas PC build up. Sedangkan kalau chipset H-series atau Z-series atau P-series atau mungkin sekarang B-series gitu ya untuk Intel, itu dijual terpisah atau dijual motherboardnya doang gitu ya gampangnya. Sedangkan kalau chipset Q-series tidak dijual terpisah atau motherboardnya doang. Kalau dari ciri-ciri fisik atau bentuk lainnya sih, biasanya motherboard build up tuh bentuknya kotak atau enggak yang aneh kayak gini. Nanti saya tunjukin aja fotonya. Oke, mungkin biar lebih jelas saya akan memberikan beberapa poin perbedaan antara motherboard build up dan motherboard yang bukan build up. Pertama, kalau dilihat dari sumber asalnya, motherboard build up itu berasal dari komputer bekas yang telah digunakan sebelumnya untuk bisnis maupun tidak. Kemudian dijual kembali sebagai komponen terpisah setelah komputer tersebut tidak lagi digunakan. Sedangkan kalau motherboard biasa ya motherboard kelas consumer atau motherboard baru ataupun bekas yang dijual sebagai unit terpisah tanpa terkait langsung dengan komputer build up. Motherboard build up itu rata-rata brandnya tuh dari HP, dari Dell, Lenovo, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau motherboard biasa itu biasanya mereknya kayak ASRock, Gigabyte, Asus juga ada, MSI, dan lain sebagainya. Lalu perbedaan yang selanjutnya dari segi konektor daya dari PSU-nya. Beberapa motherboard build up itu pakai 20 pin power, sedangkan kalau motherboard biasa itu pakai 24 pin power. Walaupun sih ada juga motherboard build up yang masih pakai 24 pin power. Dan mungkin teman-teman pernah lihat juga power supply build up yang dia cuma punya 20 pin power. Dan itu adalah PSU bekas copotan komputer build up atau dia itu buat mengalirkan daya ke motherboard yang 20 pin power juga. Makanya dia cuma 20 pin dan ya namanya juga power supply build up. Jadi ya muter-muter ngomongnya. Perbedaan selanjutnya mungkin dari pengaturan atau enggak fitur-fitur di BIOS-nya. Beberapa motherboard build up itu lebih terbatas ya dalam pengaturan di BIOS-nya. Seperti pengaturan overclocking itu nggak mungkin ada. Karena ya motherboard build up itu didesain untuk stabilitas. Lalu mungkin settingan kipas untuk fan CPU juga nggak ada. Dan kebanyakan motherboard build up juga terbatas dalam hal memonitoring hardware seperti suhu CPU atau suhu motherboard. Voltasenya juga kita nggak bisa lihat. Dan ya sistem monitoring bisa dibilang di motherboard build up itu sangat terbatas. Sedangkan kalau di motherboard biasa, terutama motherboard kelas atas itu, pertama dia bisa overclocking. Kalaupun dia nggak kelas atas, kelas bawahnya kayak chipset H-series juga masih bisa ngelihat voltase dari tiap voltase. Ya.
Lalu kita juga bisa ngatur fan speed dan bisa ngelihat suhu dari CPU ataupun motherboard kita. Oke, itu tadi beberapa perbedaan antara motherboard build up dan motherboard biasa atau bukan build up atau consumer lainnya. Dan selanjutnya saya akan memberikan beberapa kelebihan dan kekurangan dari motherboard build up. Pertama, harganya bisa dibilang terjangkau untuk yang seri-seri lama. Mungkin teman-teman pernah lihat chipset Q67, Q65 atau chipset Q35 walaupun udah jarang ya sekarang. Atau mungkin chipset Q87 gitu yang harganya bersaing dengan chipset H81 atau bersaing dengan chipset H61 di generasi yang sama ya. Kayak tadi Q67 sama H61 itu kan di generasi yang sama, yang membedakan hanya chipsetnya aja. Mereka harganya bersaing, tapi kenapa saya bilang yang build up ini terjangkau? Karena di harga yang bisa dibilang lebih mahal dikit ataupun bahkan ada yang lebih murah dikit ataupun yang sama dengan H61. Kita ambil contoh Q67 yang tadi ya. Dia sudah memiliki keunggulan yaitu jumlah slot RAM yang lebih banyak, yaitu ada 4 biji. Lalu ada beberapa motherboard build up juga yang jumlah slot SATA-nya lebih banyak. Walaupun untuk kasus Q67 ini ada saingannya juga yaitu H67. Tapi dengan kalian pilih Q67 ini ada kelebihan yang kedua, yaitu bisa dibilang Q67 atau chipset motherboard build up atau motherboard build up ini bisa jadi lebih awet dan lebih stabil dibandingkan kalian beli motherboard bekas seperti H61, H67 atau motherboard consumer bekas lainnya. Karena motherboard build up itu bisa dibilang sebelumnya udah diuji dengan baik gitu ya. Lalu sebelumnya juga pakai PSU yang pure karena dia sebelumnya bekas PC rakitan build up. Sedangkan kalau kalian beli motherboard bekas yang consumer seperti H61, H67 itu kita nggak tahu gitu ya sebelumnya dipakai PSU yang bagus atau enggak. Jadinya ya ada kemungkinan bakal lebih nggak awet aja dibandingkan kalian beli motherboard build up yang sebelumnya udah jelas dipasang di PC build up yang pakai PSU yang pure atau PSU yang bagus. Lalu chipset Q series ini juga didesain untuk stabilitas dan juga untuk kelas bisnis atau workstation, jadinya pasti lebih baik atau lebih awet digunakan untuk jangka panjang. Jadi peluang gacha dapat yang bisa dibilang yang jeleknya tuh lebih dikit atau lebih minim dibandingin kalian pilih motherboard bekas kelas consumer. Namun balik lagi ya, Q67 ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu tadi, keterbatasan fitur seperti fitur overclocking, monitoring suhu, dan settingan di BIOS lainnya. Itu sangat terbatas jika dibandingin sama motherboard kelas terbawah sekalipun kayak chipset H-series. Lalu kekurangan yang kedua, dia di pasaran juga jauh lebih minim atau jauh lebih dikit dibandingin chipset kelas consumer lainnya. Dan yang ketiga, untuk beberapa kasus seperti motherboard chipset Q67, dia hanya support Intel Gen 2. Dan kekurangan yang terakhir mungkin ada beberapa colokan atau colokan front panel yang lebih spesifiknya colokan front panel yang berbeda dari motherboard kelas consumer pada umumnya. Yaitu seperti jack audio atau front panel audio itu sayangnya itu beda ya untuk motherboard build up sama motherboard yang kelas consumer. Setahu saya sih begitu karena yang saya begitu. Lalu untuk USB mungkin itu lebih banyak pinnya doang tapi masih bisa dipasang walaupun pinnya lebih banyak. Jadi kalian pasang aja yang sesuai atau bisa dibilang pasang aja sesuai arahan atau sesuai lubang yang ada gitu ya. Jadi kalau kalian pilih motherboard build up mungkin ya bisa jadi kalian nggak akan bisa pasang front panel audio. Oke, itu tadi beberapa kelebihan dan kekurangan dari motherboard build up atau motherboard chipset Q series maupun H series yang build up. Tapi yang H series ini saya nggak highlight karena emang dikit gitu ya motherboard build up dengan chipset H series dan biasanya brandnya tuh nggak disebutin gitu ya sama yang jual, cuman ditulis motherboard build up doang tapi nggak disebutin brand apa. Jadi saya agak bingung, jadi kita lebih nge-highlight yang chipset Q series atau motherboard build up dengan chipset Q series. Oke, kebetulan di sini saya pakai motherboard chipset Q series dan itu sudah saya pakai dari tahun berapa ya? Saya awal kuliah, berarti baru hampir 2 tahun saya pakai chipset Q series dan mantap, lancar dia ya. Dan ya udah, kita langsung masuk ke beberapa pengalaman saya menggunakan chipset Q series atau motherboard build up kelas bisnis atau yang menggunakan chipset Q series, yaitu chipset Q35. Oke, perkenalkan, motherboard yang saya gunakan dari tahun 2022 pertengahan hingga 2024 April sekarang, yaitu Lenovo ThinkCentre M57P chipset Q35 soket LGA 775. Lenovo ThinkCentre M57 Q35 LGA 775. Aduh, panjang banget ya. Ini menjadi rumah dari CPU yang saya gunakan, yaitu Intel Core 2 Quad Q9650 yang sudah saya bahas di video kanan atas, boleh cek ya nanti ya. Walaupun pada awalnya saya nggak pakai Q9650, awalnya saya pakai Core 2 Duo M4700. Jadul banget bang, padahal kan Q35 itu bisa support sampai Core 2 Quad kelas atas kayak Q9650 atau Core 2 Extreme juga bisa bang. Ya, dulu sebelum upgrade ke sini saya pakai MSI chipset 945 LGA 775 dan pakai Core 2 Duo M4700 dan dia cuma support sampai 4 GB RAM doang.
Itu sangat bikin tersiksa gitu. Tapi saya paksa buat main Genshin Impact. Dulu sih masih kuat ya, nggak tahu sekarang. Singkat cerita, saya upgrade ke Lenovo ThinkCentre N57P yang memiliki 4 slot RAM yang dulu saya beli harganya tuh 160.000. Itu sepaket sama Intel Core 2 Duo E8500 sama satu lagi tuh saya lupa. Oh, RAM-nya 4 GB, 4 kali 1 GB DDR2 667 MHz. Dan ya, itu awalnya harganya tuh 200.000, cuman saya tawar ke 140, dia nggak mau, ya udah dealnya jadi di 160.000. Itu zaman dulu udah murah gitu ya, sedangkan kalau zaman dulu 160.000 cuma dapat game 41, itu udah murah banget ya. Mana sepaket lagi sama HSF juga, HSF-nya yang bagus, lalu dia juga dikasih CPU Core 2 Duo yang kelas atas sama RAM 4 kali 1 GB DDR2. Itu kalau ditotalin harga normal mungkin bisa 300 ribuan ke atas, tapi ya itu tadi saya nawar dan ya oke lah bisa dibilang. Saya upgrade ke sana, tapi kocaknya ini motherboard nggak support Core 2 Duo E8500 karena dia belum update BIOS. Saya nggak tahu kenapa orangnya sebelumnya dipasang sama E8500. Mungkin sebelumnya nggak dipasang sama itu, tapi mungkin biar menutup motherboardnya sebelum dijual, dia pasangin aja lah Core 2 Duo yang mana aja gitu ya. Karena nggak support itu, dan saya dulu masih takut untuk update BIOS karena itu motherboard saya satu-satunya. Jadi saya waktu itu pasangin CPU saya yang dulu, lalu motherboard yang dulu saya jual, dan saya pasangin 2 kali 2 GB tambah 1 kali 2 GB 2 kali 1 GB DDR2. Jadi ini total 6 GB RAM. Dan itu udah mantep banget upgrade-nya, walaupun CPU-nya juga ya 4700 doang gitu ya, itu nge-lag bisa dibilang. Singkat cerita, saya upgrade ke Q6600 lalu, dan terakhir saya upgrade ke Q9650. Dan ya, ini motherboard mantep banget. Kenapa? Pertama, dia itu stabil, nggak pernah terjadi masalah setelah update BIOS yang terakhir ini ya. Walaupun dia dipasangin sama Q9650 yang bisa dibilang motherboard CPU kelas atasnya dari Intel pada masanya itu. Paling atas bisa dibilang dari Core 2 Quad. Dia nggak pernah terjadi masalah atau nggak pernah terjadi error ataupun hal-hal lainnya, karena ini kan TDP-nya 95 watt gitu ya. Sedangkan kalau motherboard yang chipset kelas bawah dipasangin CPU panas tuh takut kenapa-napa. Tapi kalau ini chipset Q35 motherboard yang copotan build up, ini udah mantep banget karena nggak terjadi masalah apapun. Walaupun ini nggak bisa overclock, tapi ya udah mantep lah, namanya juga motherboard build up gitu ya, nggak mungkin bisa overclock, jadi ya pasrah aja. Sebenarnya yang bikin mantap tuh itu aja sih sebenarnya, karena sebelumnya saya pakai 945 itu banyak masalah, lalu saya pernah pakai game 41 juga, nggak tahu kebetulan dapatnya yang bermasalah kali ya. Sedangkan yang Q35 ini saya udah sering copot-copot dari casing, saya udah sering ganti-ganti casing juga masih aman aja. Saya udah pakai glider editing video tanpa pendinginan yang bagus dulu sampai 80 derajat terus gitu ya, ini masih aman-aman aja. Dan saya juga pernah simpen motherboard ini untuk hampir 1 bulan ya, karena saya udah upgrade ke P35 dan nunggu laku dijual tapi nggak laku-laku, dan P35 saya rusak dan balik lagi ke sini. Dan saya pakai juga masih normal, walaupun slot RAM ini agak bermasalah, tapi mungkin tuh karena debu aja sih ya. Pas saya bersihin langsung normal, tapi nggak tahu nanti kayak gitu lagi atau enggak. Dulu sih saya pernah mikir ini motherboard bermasalah karena tiba-tiba mati gitu ya, tiba-tiba no display. Tapi saya udah bahas di video kanan atas, itu ternyata karena power supply saya yang udah mau rusak. Jadi ya begitulah. Ya intinya motherboard ini sangat mantep banget ya, dan saya masih gunakan sampai sekarang untuk rekam audio sekarang. Untuk editing video ini saya juga gunakan. Dan kalau dibilang nge-lag untuk CPU Q9650 ini untuk kebutuhan seperti editing di 1080p 30fps masih cukup oke. Cuman kalau udah banyak efek itu akan berat banget. Dan kalau misal di atas 24 megabit per second untuk kameranya itu mungkin cukup berat, karena saya pernah ngedit footage Sony A6400 itu sangat berat untuk CPU-nya. Tapi kalau kalian pakai GPU acceleration itu nggak akan kerasa berat. Dan apakah motherboard Q35 ini worth it atau bisa jadi pilihan buat teman-teman yang mau rakit PC kere-hore di budget mungkin 500 sampai 1 jutaan yang pakai LGA 775? Oke, mohon maaf teman-teman, Q35 di pasaran sudah sangat jarang sekali ya. Jadi buat teman-teman yang mau rakit PC LGA 775, kamera saya mati, saya lebih menyarankan pakai minimal kayak game 41 atau mungkin P35 itu kalau ada juga, udah jarang ya. Ya game 41 lah minimal, atau G31 kalau kalian budgetnya di bawah 500.000. Kalau di atas itu misal 700 atau 600 pakai game 41 aja, lebih future proof untuk RAM-nya. Dan juga dia udah support 8 GB RAM. Dan dipasangin sama R5 240 dan CPU Intel Core 2 Quad Q6600. Lalu untuk yang Q67 gimana bang? Dan Q87 dan lain sebagainya, mungkin maksimal Q87 sama Q67, Q87, Q65 dan Q57 mungkin yang untuk motherboard Intel LGA 1156 atau Intel Gen 1 sampai Intel Gen 4. Oke, mungkin ada beberapa situasi yang bisa jadi motherboard build up ini bisa kalian pilih ataupun tidak. Pertama, kalian bisa beli motherboard build up jika harganya
bersaing dengan motherboard kelas bawah yang hanya memiliki 2 slot RAM. Lalu ini mungkin bisa dibilang alasan umum gitu ya, kalian bisa beli jika harganya di bawah pasaran. Oke teman-teman, itu tadi beberapa penjelasan atau bisa dibilang istimewa atau keistimewaan dari motherboard build up yang termasuk kelebihan dan kekurangan juga. Jadi sebenarnya bukan keistimewaan sih ya. Ada istimewanya tapi ada enggaknya juga. Jadi semua barang atau semua manusia itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi jangan lupa bersyukur teman-teman. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya Jafari Gatra Putra, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.